Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih boleh ada Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu, itu semua hanya karena berkat anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah kami Tuhan. Kami membawa pujian dan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih
setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh berjumpa kembali di ibadah online. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Bapa semakin hari semakin Engkau membawa kami mengerti akan rencana dan kehendak dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau terus menuntun kami umat-Mu Tuhan untuk sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan dan apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan sendiri. Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami, bahkan di dalam menjalani semua hari-hari ini. Proses pergumulan, penderitaan, kami mau tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi lewat hamba-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, masih di suasana Natal, saya percaya kita semua
tentunya telah mengalami sukacita Natal dalam hidup kita, ya, karena Kristus sudah datang bagi setiap kita. Baik, masih di dalam tema Natal, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, mari kita buka bersama Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-77 sampai ayat yang ke-79. Lukas pasal yang pertama ayat 77 sampai 79 berkata demikian. Ya, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia, saudara? Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Dengan mana ia kata huruf besar itu Tuhan Yesus akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, membawa sesuatu hal yang sangat penting bagi kita umatnya. Ya, ayat ini berkata, saudara, ayat 79, ya, surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Ya, mengerikan, saudara, kalau kita mendengar kata naungan maut. Jadi saudara bisa membayangkan kalau seseorang itu masih hidup di dalam dosa, di bawah kutuk, di bawah naungan maut. Yang namanya bernaung, naungan itu bicara tentang perlindungan, ya. Ya, orang itu berbicara naungan itu berbicara tentang perlindungan. Apapun, saudara, yang namanya naungan itu tempat kita merasa aman. Tetapi orang yang hidup di dalam dosa, dalam kegelapan dan belum menerima Kristus, sang kasih karunia itu dalam hidupnya, ayat ini berkata mereka ada di dalam naungan maut. Ya, saudara bisa membayangkan kalau kita itu manusia, ya, hidup di bawah naungan maut. Apapun yang kita kerjakan, sesukses apapun hidupmu di dunia ini, kalau engkau berada di bawah naungan maut, ya, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita, saudara? Ya, Tuhan itu datang ke dalam dunia, di sini dikatakan, ya, untuk melepaskan mereka, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Maut itu bukan bicara soal kematian saja, maut berbicara tentang kematian kekal. Orang yang menerima Yesus, percaya kepada Yesus, mereka itu satu saat akan mati, kita semua akan mati. Tetapi orang yang berada dalam Kristus, dia tidak lagi ada di bawah kuasa maut. Kita mati untuk hidup kekal bersama Tuhan. Tetapi orang yang tidak menerima karya keselamatan dalam Kristus, mereka mati dan menerima kebinasaan karena mereka hidup di dalam naungan maut. Saudara, kita ini semua hidup di dunia kan untuk mempersiapkan kehidupan yang sesungguhnya setelah kita hidup sekarang, ada yang namanya kematian. Nah, setelah kita mati ini, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Yesus datang memberi jaminan keselamatan, setelah kematian itu ada kehidupan yang kekal. Orang yang menerima Yesus, Yesus datang untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Mengerikan, pernahkah saudara itu menyadari bahwa orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam terang Tuhan, hidup mereka ada dalam naungan maut. Bayangkan kalau sewaktu-waktu mereka mati. Kalau sewaktu-waktu kita ini tidak hidup dalam terang dan tidak menerima Kristus, kalau sewaktu-waktu kita mati dipanggil Tuhan meninggal, ya, mengerikan kalau kita masih ada di bawah naungan maut. Yang namanya naungan berbicara tentang perlindungan, rasa aman. Nah, kalau di bawah naungan maut berarti apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, hidup kita masih dalam naungan maut. Karena itu saudara, mari kita mau sungguh-sungguh bertobat. Firman Tuhan berkata, sebab itu mereka yang berada dalam Kristus, mereka adalah ciptaan yang baru. Orang yang ada dalam Kristus Yesus, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang.
Karena orang yang menerima Yesus, menerima kasih karunia keselamatan itu, hidupnya sudah dilepaskan dari naungan maut. Ya, sangat mengerikan ketika orang terus berada di bawah naungan maut. Mari kita baca bersama dari Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-24 berkata, Yesus berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ketika kita menerima Yesus, maka ada langkah berikutnya yang harus kita lakukan supaya kita tidak terus ada di dalam naungan maut. Yesus adalah pintu menuju kepada keselamatan. Makanya Dia berkata, Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang datang kepada Allah Bapa kalau tanpa melalui Yesus, karena Dia adalah pintu. Dia adalah Allah itu sendiri. Setelah kita masuk melalui Kristus, maka ada hal lain yang harus kita lakukan supaya kita ini lepas dari naungan maut, yaitu apa? Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, mendengar perkataanku, kata firman Tuhan, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sebagai orang percaya kepada Kristus, ketika kita menerima Yesus, maka ada tahap berikutnya supaya hidup kita ini pindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu apa? Kita harus mendengar perkataan Tuhan. Apa itu perkataan Kristus? Yaitu firman Tuhan. Untuk apa saudara mendengarkan khotbah? Untuk apa kita ini mendengarkan, kita ke gereja tiap minggu? Untuk apa kita baca Alkitab? Bahkan untuk apa firman Tuhan ini ditulis? Tujuannya cuma satu, supaya kita ini mendengar perkataan Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, mereka itu hidupnya dipindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah saudara, kalau kita mengaku kita Kristen tapi kita tidak melakukan firman, kita mengaku kita Kristen tapi kita tidak sungguh-sungguh mendengar perkataan Kristus dan melakukannya, maka sekalipun engkau Kristen, engkau berada di dalam naungan maut. Karena hanya satu hal yang bisa membuat kita pindah dari maut ke dalam hidup, yaitu dengan apa? Mendengar perkataan Kristus. Yaitu mendengar firman Tuhan. Apa tujuannya kita ini dengar khotbah? Apa tujuannya kita beribadah? Kan satu, supaya kita taat, mendengar dan melakukan. Makanya Yesus berkata, orang yang mendengar perkataanku itu seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu. Untuk apa kita mendengar firman Tuhan? Supaya dasar iman kita tuh kuat. Nah, hanya orang-orang yang kuat yang akan bisa bertahan dalam kehidupan. Tapi orang yang tidak mau berjuang bersama Tuhan untuk melakukan firman, mereka tetap memilih untuk diam di dalam naungan maut. Saudara, ini sebuah rahasia yang luar biasa ketika saya membaca ayat ini, bahwa ada yang namanya naungan maut. Wow, mengerikan sekali. Karena itu pastikan hari ini kita tidak lagi berada di bawah naungan maut, tetapi di bawah naungan kasih karunia. Caranya bagaimana? Bertobat, serahkan hidupmu, sungguh-sungguh percaya pada Kristus, percaya pada perkataan dan firman-Nya. Hanya seketika kita percaya pada perkataannya, maka kita berpindah dari maut ke dalam hidup. Makanya saya selalu mendorong jangan jadi orang Kristen di bawah rata-rata. Mari kita menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus. Kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Ayat ini berkata, aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Mari saudara, kita mengikuti Yesus, kita percaya bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup. Ya, dan kita juga harus percaya pada setiap perkataannya. Kita harus percaya pada firman-firman-Nya bahwa hidup kita akan berbahagia hanya ketika kita melakukan perkataan Tuhan. Karena itu hari ini jangan dengar perkataan orang, jangan dengar perkataan suami yang menyakitkan, jangan dengar perkataan istri yang menyakitkan, jangan dengar perkataan mertua yang menyakitkan, jangan dengar perkataan siapapun yang menyakitkan hatimu. Tapi hari-hari ini mari kita fokus telinga kita hanya mendengar perkataan Tuhan. Kita sedang ada di hari-hari yang terakhir di masa-masa pemurnian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan, tapi saya cuma mau bilang kita ada di hari-hari yang terakhir. Pastikan kita iman tetap berada dalam Kristus. Pastikan kita tetap ada dalam track-Nya Tuhan, melakukan firman-Nya. Percaya pada perkataannya. Mari kita buka bersama Roma pasal yang ke-6, ayat 22 dan 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, sebab apa? Upah dosa ialah maut. Ya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman ini berkata saudara, tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Jadi sekali lagi ada proses setelah kita menerima Yesus. Ya, di sini dikatakan kita dimerdekakan dari dosa. Yesus datang untuk memerdekakan umatnya dari dosa mereka. Kita dilepaskan nih. Nah, setelah kita dilepaskan dari dosa, tadinya kan kita ini hamba dosa. Tadinya kita ini hamba ya kedurhakaan. Tapi ketika kita ditebus oleh Kristus, otomatis kita dilepaskan dari semua dosa kita, dimerdekakan dari setiap dosa-dosa kita. Ya, dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Ya, setelah kamu menjadi hamba Allah, otomatis ketika seseorang dimerdekakan dari dosa, dia tidak lagi menjadi hamba daging, dia tidak lagi menjadi hamba dosa, dia tidak lagi menjadi hamba iblis, tetapi dia berpindah menjadi hamba Allah. Apa itu hamba Tuhan? Ya, hamba Tuhan itu bukan sebutan untuk pendeta atau penginjil seperti saya atau siapapun. Hamba Tuhan itu sebutan bagi setiap orang yang taat pada Tuhan, yang menghambakan dirinya kepada Tuhan, yang berkata Tuhan ini aku Tuhan, apapun yang Tuhan mau aku akan melakukan. Itu hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu bukan gelar buat pendeta. Hamba Tuhan itu adalah ya sebutan bagi setiap kita yang taat pada firman, taat pada Tuhan. Setelah kita ini dimerdekakan dari dosa, kita dipindah hidupnya dari dosa, hamba dosa menjadi hamba Allah. Ya, setelah kita dimerdekakan dari dosa menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, bagaimana cara hidup dalam kekudusan? Tinggalkan dosa, jadilah hamba kebenaran, tadi mentaati perkataan Tuhan. Baru di situ dikatakan kamu akan memperoleh buah dalam pengudusanmu. Ya, buah dalam kekudusan kita. Dan sebagai kesudahan semuanya itu ialah apa saudara? Hidup yang kekal. Berbicara tentang hidup yang kekal itu bukan hanya di dunia ini, tetapi hidup yang sesungguhnya setelah kematian.
Bagi mereka yang percaya pada Kristus, dikuduskan, dilepaskan dari dosa, menjadi hamba Allah, kesudahannya hidup kekal. Tapi bagi mereka yang tetap hidup dalam dosa, kesudahannya apa? Kebinasaan, karena berada di dalam naungan maut. Kita dipindahkan dari naungan maut kepada naungan kasih karunia Tuhan. Ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, mari kita semua menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita semua menyadari bahwa Yesus satu-satunya Tuhan, jaminan yang akan membawa kita pada keselamatan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah itu ialah hidup yang kekal dalam Kristus. Jangan tunda lagi hari ini, ya, pindah, keluarlah dari naungan maut ke dalam naungan hidup. Jangan lagi kita menyerahkan diri untuk diperhamba lagi oleh dosa sehingga kita masuk lagi dalam naungan maut. Yesus sudah memerdekakan kita. Mari kita berlari pada satu tujuan, yaitu hidup yang kekal. Biar kita mau berkata, kami mau setia Tuhan sampai akhir kami menutup mata. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih buat kedatangan-Mu bagi kami ke dalam dunia ini. Kami masih memperingati Natal. Itu adalah sebuah anugerah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah sampai akhir kami menutup mata, kami tetap setia kepada Tuhan. Kami mau hidup pindah dari naungan maut ke dalam naungan hidup yang kekal. Kami tidak ingin terus diperbudak oleh dosa. Kami mau dimerdekakan oleh Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus, ini hidup kami. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Oh, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapat mahkota. Oh, dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kami mau Tuhan sampai akhir kami menutup mata. Kami mau setia mendengarkan perkataan-Mu. Kami mau setia untuk percaya kepada Tuhan. Kami mau setia untuk berpegang hidup dalam kebenaran. Karena Engkau sudah memerdekakan kami dari hukum dosa. Biarlah Engkau tilik hati kami, tidak ada kebencian, iri hati, kepahitan, dendam. Kami buang semuanya itu dalam nama Yesus. Biarlah cinta kasih Tuhan memenuhi hidup kami. Bahkan di hari-hari terakhir ini, di masa-masa pemurnian ini. Sungguh Tuhan, kami bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Atas dunia ini, atas hidup kami, satu hal saja yang kami tahu. Hidup kami telah dipindah dari dalam naungan maut ke dalam naungan hidup. Karena itu kami tidak takut. Bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu adalah sebuah pencapaian iman. Ketika kami meninggalkan dunia ini, kami beroleh hidup yang kekal. Tidak ada yang perlu kami takutkan Tuhan. Sebab penyertaan-Mu sempurna. Berkati setiap mereka yang mendengarkan dan ikut bersama-sama dalam ibadah online ini. Pengurapan Tuhan turun, mampukan setiap umat-Mu untuk hidup dalam kebenaran, meninggalkan naungan maut itu dan berpindah ke dalam naungan kasih karunia. Semua karena anugerah-Mu Bapa yang memberikan kami kekuatan. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan cari orang yang mau. Waktu kami berkata ya, Tuhan yang akan memampukan kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu untuk terus hidup dalam kebenaran.
Kami terus mendoakan bangsa dan negara ini tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami halau segala roh kekacauan dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Pak Maruf Amin, TNI, Polri, semuanya Tuhan jagai. Bahkan Tuhan kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami percaya sekalipun orang berkata virus ini semakin kuat, semakin bermutasi, kami tetap mau percaya kuasa Tuhan lebih besar. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Perlindungan-Mu sempurna. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Kalau kami hidup bagi Yesus. Mati adalah sebuah keuntungan bersama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu dalam segala pergumulan mereka, dalam keuangan, di dalam masalah keluarga, sakit penyakit. Tuhan menjadi pembebas kami. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kehidupan pertobatan-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan anugerah dan kuasa-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Shalom saudara dan happy Sunday. God bless you. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Misbah Doa nanti malam.